ada satu ulama terkemuka namanya Syekh Abu Mursi. Itu beliau teman-teman punya murid banyak di Mesir. Nah, di antara muridnya itu ada 3 muridnya yang sangat beliau cintai. Yang satu namanya Ibnu Athaillah. Yang satu namanya Al-Imam Al-Busiri. Yang satu lagi namanya Al-Yaqut Al-Arsy. Satu waktu Abu Mursi ini teman-teman, adik-adik, satu waktu beliau sebagai seorang wali min auliyaillah. Nih ya, adik-adik harus tahu nih. Kayak di dunia ini dek, kan ada orang-orang yang jadi pejabat. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri gitu ya. Bahkan ada yang jadi raja. Di berbagai macam belahan dunia nih ada banyak raja-raja. Ada yang punya kerajaan besar, ada yang punya kerajaan kecil. Ada juga yang jadi di bawahnya raja kayak gubernur gitu. Ada yang jadi bupati gitu. Di dalam kerajaan Allah juga ada yang kayak begitu. Dulu masih ada tingkatannya nabi, kemudian wali, kemudian syuhada, kemudian orang-orang soleh. Itu tingkatannya tuh. Pejabat-pejabatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah penguasa-penguasa dunia dalam urusan agama. Bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Nah, sekarang nih sesudah Nabi Muhammad alaihissalam, kita nih umat Nabi Muhammad, nggak ada yang jadi nabi, nggak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Jadi tingkatan tertingginya itu para wali yang Allah membahasakan mereka sebagai siddiqin, dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, aku akan kumpulkan mereka kelak, kata Allah nih, bersama dengan orang-orang yang aku kasih kekuasaan, kenikmatan paling tinggi. Jabat-pejabatku nih. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiin, para nabi, kelompok paling atas. Wasiddiqin, para wali, kelompok berikutnya. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wasolihin, dan orang-orang soleh. Ada sedikit sekalian. Nah, para wali-walinya Allah ini kalau ibaratkan di dunia ini nih, kayak pejabat-pejabat dunia atau orang-orang yang punya kekuasaan-kekuasaan di dunia ini. Allah kasih si ini jadi raja, si ini jadi presiden, si ini jadi gubernur, si ini jadi bupati. Di dalam kepemilikan, di dalam kerajaan agamanya Allah, Allah juga punya kayak begitu. Ada wali yang tingkatannya kutub. Itu dek kayak penguasanya atau wali, pemimpin seluruh para wali yang ada di atas muka bumi ini. Setiap zaman selalu ada kutubnya dek. Zaman sekarang siapa Ustazah? Kagak tahu saya. Saya nggak tahu zaman sekarang siapa. Wallahu a'lam. Yang jadi kutubnya siapa tuh nggak tahu. Terus yang tahu siapa? Wallahu a'lam juga, karena memang nih ya, wali-wali itu yang atas tahu siapa yang bawahnya, tapi yang bawah nggak tahu siapa atasnya. Ini para wali beda sama
ama jabatan-jabatan dunia. Kalau jabatan dunia, yang bawah tahu siapa atasannya, atasan belum tentu tahu siapa bawahannya. Betul nggak? Nih deh saya tanya, Jokowi apal nggak ama mukanya semua lurah? Nggak ada. Kayak gitu tuh kalau jabatan dunia. Kalau jabatan akhirat sebaliknya, yang bawah nggak tahu siapa atasannya, yang atas tahu wali-wali yang ada di bawahnya, gitu. Nah, salah satu dari waliullah yang tinggal pada zaman berapa ratus tahun yang lalu di Mesir namanya Abu Mursi, Syekh Abu Mursi, seorang wali besar, ulama terkemuka. Nah, kalau wali-walinya Allah nih dek, ada saat-saatnya mereka sedang sangat dekat sama Allah, yang sampai tidak berjarak antara mereka dengan Allah. Ini disebut dalam dunia kewalian dengan hal. Idza ja'ahul hal, kalau dia sedang datang halnya, sedang datang keadaannya, itu sampai bisa diantara mereka ada yang 40 hari nggak makan dan tetap hidup. Tuh banyak yang kayak begitu. Ada yang kholwat bertahun-tahun nggak keluar dari kamarnya gitu. Ada tuh Habib Abu Bakar Asgaf Gresik salah satunya. Itu bertahun nggak keluar dari kamar, nggak ketemu siapapun. Teman-teman sekalian, itu banyak diantara mereka yang saat-saat kayak begitu mereka belajarnya langsung dari para wali-wali yang sudah meninggal dunia bahkan. Wah, ini kita nggak bisa ngomong ustazah nih cerita dongeng nih mustahil, nggak bisa gitu deh. Presiden-presiden aja zaman sekarang itu bisa di dalam kamarnya mereka zoom sama presiden yang ada di mana, sama perdana menteri yang sedang ada di mana, bukan begitu? Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka belajar langsung dari para wali-walinya Allah yang bahkan sudah meninggal dunia. Nah, yang saya mau ceritain Syekh Abu Mursi ini teman-teman sekalian, adik-adik semuanya, lagi datang halnya di mana Allah berkehendak untuk kamu mau doa apaan aja bisa. Beliau panggil 3 murid kesayangannya, Ibnu Athaillah, kemudian Muhammad Al-Busiri Abi Abdullah Al-Busiri, sama satunya Syekh Yaqut Al-Arasyi. Dipanggil ketiganya, kemudian beliau tanya, apa yang kamu mau dari Allah? Oh, ini kalau udah guru nanya gitu sama muridnya, udah tuh luar biasa tuh, udah siap-siap aja pasti dijabah nih doa. Sebab bukan muridnya yang bilang sama gurunya, Syekh doakan saya, enggak, justru sebaliknya, kamu minta apa? Dan beliau sedang datang halnya, apa yang kamu minta? Dia nih, si murid ini yang pertama bilang, yaitu Ibnu Athaillah. Dia bilang, wahai Syekh, saya kepengen dikasih futuh kepada Allah, dikasih tersambungnya hati, memiliki satu hubungan yang sangat erat, sehingga saya bisa lebih mudah menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ahli ma'rifat billah. Syekhnya langsung angkat tangan, doa Fatihah. Syekh Ibnu Athaillah kemudiannya menuliskan sebuah kitab yang sampai sekarang menjadi pedoman seseorang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya Al-Hikam. Makanya hikam itu namanya Hikam Al-Athaiyah. Tapi mempelajari hikam itu nggak bisa asal dari orang yang tahu bahasa Arab kemudian ngajarin. Harus dari orang yang ahli ma'rifat kepada Allah, karena kata-katanya sangat tinggi, butiran-butiran mutiara ma'rifat dari Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian Syekh Abu Mursi tanya lagi sama Imam Busiri, kalau kamu Busiri mau apa?
Imam Busiri kemudian menjawab, wahai Syekh, saya mau hati saya dibukakan futuh kepada baginda Nabi besar Muhammad, hingga saya sungguh-sungguh mengenal beliau, hingga saya sungguh-sungguh merasakan cinta yang dalam kepada beliau. Syekh Ibnu Athaillah angkat tangannya, Syekh Abu Mursi angkat tangannya. Kemudian beliau berdoa, Fatihah. Imam Busiri beberapa tahun kemudiannya menuliskan kitab Burdah yang menjadi madah puji-pujian kepada Nabi Muhammad yang terus dibaca orang sampai di zaman sekarang ini. Butiran-butiran indah, mutiara-mutiara, kalimat-kalimat yang sangat bernilai yang merupakan puji-pujiannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sekalian saya muliakan, sementara Syekh Yaqut Al-Arsy, itu beliau ditanya, dia bilang, Syekh, saya hanya ingin agar hati saya tersambungkan denganmu, wahai guruku. Sehingga sekalian saya muliakan, syekhnya, gurunya kemudian merasa sangat bangga kepada muridnya yang satu ini. Beliaulah yang kemudian menggantikan makom gurunya sepeninggal gurunya tersebut, dan beliau dikasih futuh kepada Allah, dikasih futuh kepada Rasulullah, dan dikawinkan dengan anak gurunya yang juga merupakan seorang perempuan yang sangat-sangat salehah, hafal ribuan hadis dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafal Al-Qur'an bersama dengan sanad-sanadnya, hafal Al-Qur'an bersama dengan semua sebab nuzul, sebab turunnya, mengenai kapan turunnya ayat tersebut dan lain sebagainya. Seorang perempuan bernama Fatimah bintul Syekh Abu Mursi ini tadi. Dari sini para ulama bilang, emang kalau udah dapat ridhonya guru tuh emang udah paling-paling deh, dapat semuanya akhirnya. Teman-teman saya sekalian, nah ini yang saya ceritakan Sohibul Burdah. Dapat ridho gurunya, kemudian dibukakan futuh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memang kalau teman-teman pernah dengar ceritanya kenapa beliau menulis Burdah, itu beliau memang seorang ahli syair yang sangat terkemuka, dan syairannya karena sangat indah biasa diminta tolong sama pejabat-pejabat untuk bikin kalimat-kalimat pujian ketika ada raja, presiden dari luar negeri datang ke negeri mereka, ke Mesir. Dia dibayar untuk itu, gitu ya, dibayar, diminta bikinkan syair, nanti dibayar. Bayarannya bukan main-main, puluhan juta, bahkan mungkin kalau di zaman sekarang nilainya ratusan juta gitu. Sekali bikin syair-syair tuh memuji pejabat-pejabat. Sampai satu waktu beliau jatuh sakit. Beliau ulama terkemuka, tapi memang juga biasa buat-buatkan syair untuk para pejabat-pejabat. Sakit asabahul falij, kena falij itu stroke, terbaring di atas tempat tidur, udah nggak bisa nulis lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah terbaring aja di atas tempat tidur. Akan tetapi otaknya masih terus jalan nih, nyesel banget begitu sakit. Ya Allah, ya Allah, sampai dengan saya sakit kayak begini nih, saya kok kebiasaan muji pejabat-pejabat dunia, yang giliran sakit kayak begini nggak ada siapapun yang bisa bantuin saya. Memang dek, saya tahu rasanya nggak punya uang, tahu saya tahu rasanya punya uang, saya tahu rasanya nggak punya rumah, saya tahu rasanya punya rumah, saya tahu rasanya nggak punya mobil, biasa aja, mobil saya banyak, gede-gede pula, bis. Saya tahu juga rasanya punya mobil. Adik-adik saudaraku sekalian, saya kasih tahu ya deh,
uang yang saya punya, seberapapun banyaknya, uang yang kamu punya, seberapapun banyaknya, tidak ada yang bisa mencegah satu gigi saya yang mau tanggal. Uangmu seberapapun banyaknya, uang saya nih seberapapun saya punya, tidak bisa mencegah satu rambut saya dari beruban. Saya nggak bisa bilang merambut, tenang bud, rambut tenang, duit saya banyak, please jangan beruban ya. Nggak bisa. Dia mau beruban aja, gigi saya mau tanggal aja. Nggak ada yang bisa. Tidak bisa mencegah. Harta dunia sudah tidak bisa bermanfaat apa-apa terhadap kesehatan di dunia, apatah lagi keselamatanmu di akhirat. Makanya adik-adikku sayang, jangan kejar dunia yang membuatmu melupakan akhirat. Kejarlah akhirat. Kalau kamu dapat akhirat, dunianya ngikut. Tapi kalau kamu ngejar dunia, dunia belum tentu mau ikut, yang pasti akhirat luput. Saya ulangi nih, kejar akhirat. Kalau kamu dapat akhirat, dunianya bakalan ikut. Tapi kalau kamu kejar dunia, dunianya belum tentu ikut, yang udah pasti akhiratnya luput. Nggak bisa dapat kamu akhirat. Akhirnya Syekh Al-Busiri, Imam Al-Busiri, dia dalam keadaan nggak bisa bergerak badannya, tapi otaknya masih bagus, ya, nggak ada gangguan di otaknya. Beliau mikir, waduh kesempatan nih, mumpung masih dikasih hidup, saya harus buru-buru. Mumpung masih ada kesempatannya, saya harus cepet-cepetan. Ngapain? Menunjukkan kepada orang-orang tentang cinta saya kepada baginda Nabi Muhammad. Biar ngajarin mereka tentang rasa yang seharusnya mereka punya. Akhirnya beliau pun mulai menulis di pikirannya, karena nggak bisa gerak nih tangannya, mulutnya juga udah pelok, kena stroke itu tadi, mulutnya juga udah nggak bisa ini, cuman pokoknya mikir aja udah. Pokoknya nih, mumpung masih hidup nih, ntar gimana caranya gitu. Kalau saya nanti sembuh, saya akan tulis sendiri gitu kan. Kalau memang saya nggak sembuh, gimana kayak caranya nanti saya akan ajarkan gitu pada orang lain. Jadi beliau pun mulai mengarang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, mulai mengarang. Amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjara madat tadam anjara mazaj tadam anjara mimuklatin bidami. Dia bilang, kenapa ya saya nih kalau nginget-nginget yang tinggal di Mekah sana itu, air mata saya tuh nggak berhenti ngalir, sampai kayaknya tuh ganti nyampur sama darah sudah air mata saya habis. Kayaknya tuh kayak tiap kangen menabi, kenapa sih saya tuh nggak bisa berhenti nangis gitu. Am habbatir rihu min tilqa'i kadimatin wa aumadul barku fid dhulma'i min aidami. Demikian pula kalau saya ingat-ingat yang berhembus dari Madinah, atau saya melihat kejadian apapun yang ada di Mekah Madinah, tiap kali ingat sama Nabi Muhammad, air mata saya tidak berhenti mengalir. Kalau saya bilang nih sama air mata saya, berhentilah menangis wahai air mata,
dia malah semakin ngucurnya tambah deras. Kalau saya bilang sama hati, dia bilang gitu, famali ainaika ingkul takfu fahamata wa mali qalbika ingkul tastafid yahimi. Saya kalau bilang sama dua mata saya, berhenti, jangan nangis lagi, ingat Nabi boleh, tapi kamu jangan nangis, dia tambah mengalir deras. Kalau saya bilang sama hati saya, rahmukillah, jangan rindui dia, hati saya tambah semakin menggebu-gebu kerinduannya. Ayasabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah kamu kira cinta bisa disembunyikan? Cinta tidak akan bisa disembunyikan dari hati yang kebingungan mengingat yang tercinta atau air mata yang mengalir deras tanpa terkendali. Oh, cakep-cakep tuh bahasanya tuh, puji-pujian kepada Nabi Muhammad dia tulis dalam pikirannya, sampai dia tulisin tentang puji-pujiannya kepada Nabi Muhammad di pasal kedua itu ya. Dia bilangin Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain niwal fariqaini min urbin wa min ajami. Dia bilang Nabi Muhammad adalah seorang manusia, pasal ketiga ya, pemimpin seluruh umat manusia, dari bangsa Arab, dari bangsa Ajam, pimpinannya Nabi Muhammad. Pimpinan alam semesta, bangsa jin, bangsa manusia, pimpinannya Nabi Muhammad. Pimpinan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta, bahkan di atasnya para malaikat, pimpinannya Nabi besar Muhammad. Dia puji-puji Nabi Muhammad sampai di bait-bait syair, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Meskipun begitu saya puji-puji Nabi Muhammad sampai mentok sekalipun, tetap saya meyakini Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Kita nggak kayak orang Nasoro puji-puji Nabi Isa sampai mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Nah, kita nggak gitu, katanya Imam Busiri. Kita puji Nabi Muhammad setinggi langit, sundul langit. Kita puji Nabi Muhammad bahkan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Nabi Muhammad sampai ke tingkatan langit ketujuh. Akan tetapi tetap kita katakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Sampai di situ nggak bisa mikir lagi Imam Busiri. Pakai ini nggak pas, lanjutin ini nggak pas, ngomong ini nggak pas, bahasanya kayak nggak ada yang pas. Beliau kemudian ketiduran. Di saat tidur tersebut itulah mimpi Nabi Muhammad sama 4 sahabatnya datang semuanya. Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Uthman, ada Sayyidina Ali. Terus ada sahabat-sahabat yang lain tuh, banyak banget orang pada pakai baju putih-putih gitu kan, ada di sekitar Nabi Muhammad alaihissalam. Imam Busiri lagi dihadapkan kepada Nabi. Nabi nanya sama Imam Busiri, kata Nabi gini, ya Busiri, madza qulta fiyya? Busiri, katanya kamu nulis tentang saya, katanya kamu ngarang tentang saya, coba bacain. Dalam mimpinya tersebut Imam Busiri mulai membacakan bait-bait syairnya Burdah. Amin tadakuri jiranin bidi salami mazat tadam anjara min muklatin bidami. Saya nggak tahu tuh pakai lagu yang mana. Yang pasti gitulah. Dan kabarnya teman-teman, itu sahabat-sahabat Nabi, para yang hadir di majelis tersebut, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamilu yaminan wa yasara, beliau nyondongin badan ke kanan dan ke kiri, goyang-goyang.
Amin tadakuri jiranin bidi salami mazaj tadam anjara mimuklatin bidami. Gitu, sambil badannya kayak goyang-goyang. Dan subhanallah, sampai zaman sekarang orang tuh kalau lagi baca burda emang cenderung badannya goyang-goyang. Saya dulu waktu belum tahu cerita ini, saya aneh aja gitu, kenapa sih? Astagfirullah. Habis itu lupa goyang. Terus gitu. Kalau baca burda pasti goyang-goyang. Baca yang lain belum tentu goyang-goyang, apalagi baca Al-Quran, kan kita nggak goyang-goyang ya. Baca sholawat, baca apa gitu nggak goyang-goyang. Teman-teman sih sekalian, baca burda atau baca sholawat, puji-pujian kepada Nabi Muhammad tuh, nah pasti goyang-goyang tuh. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Lihat dulu, ini menunjukkan atas kenyamanannya ruh ketika disebut-sebut nama Nabi Muhammad. Ruh kita tuh seneng, nyaman, tenang, jadinya goyang-goyang. Orang tuh kalau lagi takut buru-buru goyang-goyang santai begitu tuh, enggak tuh. Orang kalau lagi panik buru-buru goyang-goyang. Orang kalau lagi marah buru-buru goyang-goyang. Kamu tuh nggak ada yang kamu tuh gimana sih? Nggak ada tuh kayak gitu. Padahal kalau kayak gitu kan seru ya. Cobain. Ntar kapan-kapan kalau lagi marah sambil goyang-goyang. Teman-teman sekalian, jadi itu Nabi goyang-goyang, sahabat juga katanya goyang-goyang ketika dengar burdah ini dibacakan. Sampai di bait syair yang memang lagi mentok Imam Busiri ngarangnya, famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Katanya Imam Busiri, sampai sini Rasul saya nggak tahu lagi. Padahal itu kan setengah bait. Syair itu kan ada depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri. Amin tadakuri jironin bidi salami mazat tadam anjaro mimuklatin bidami. Nah itu kan baru famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Yang sebelahnya lagi nih, yang kirinya nih nggak dapat wahai Rasul. Katanya Imam Busiri. Nabi kemudian melanjutkannya, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ketahuilah, meskipun Nabi Muhammad seorang manusia, beliau adalah seindah-indah makhluk Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Itu bait syair wa annahu khairu khalqillahi kullihim datang langsung dari Nabi besar Muhammad. Habisnya itu kan emang ngarangnya baru sampai situ. Nabi Muhammad melepaskan burdahnya. Burdah itu kain yang dipakai sama orang Arab di musim dingin. Lebih besar daripada surban, lebih kecil daripada selimut. Biasa dipakai untuk kelungkupan, menghangatkan badan di saat musim dingin. Biasanya terbuat dari wol. Biasanya juga dipakai orang-orang kalau lagi sakit, demam gitu, kedinginan tuh dipakein, namanya burdah, kain burdah. Kebayang ya? Nabi Muhammad yang waktu itu sedang memakai burdah berwarna hijau, dalam mimpinya Imam Busiri melepaskan burdahnya, kemudian memakaikannya kepada Imam Busiri seraya mengatakan, hadhihi burati, ini adalah kesembuhan dari Allah untukmu melewati aku, ya, ini adalah kesembuhan untukmu. Makanya namanya nih ada yang namanya burdah, ada yang namanya bur'ah. Bur'ah itu artinya kesembuhan, burdah itu artinya kain tadi itu. Cuman memang yang lebih terkenal adalah burdah, karena Imam Busiri merasa dalam mimpinya itu dipakaikan burdahnya Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga namanya kemudian menjadi burdah.
Ini teman-teman saya sekalian, Imam Busiri kebangun dari tidurnya, nggak ada sih burdahnya Nabi, nggak ada, nggak kemudian pas bangun, ini dia nih burdahnya Nabi, nggak teman-teman. Akan tetapi Imam Busiri bangun lupa kalau beliau sedang kena stroke sebelumnya, sembuh sehat seperti sedia kala, bahkan lebih sehat dari sebelum beliau kena stroke. Beliau bangun, beliau masuk kamar mandi gitu, anaknya tinggal bengong aja, lah bapak kan kemarin nggak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur, pak bukannya bapak kemarin kena stroke? Hah? Apa? Lupa saya. Masya Allah. Burda, Allah subhanahu wa ta'ala kasih kesembuhan kepada Imam Busiri. Imam Busiri ngarep muji Nabi Muhammad sebagai pejabat akhirat, biar selamat beliau ketika di akhirat. Ternyata Allah karuniakan bukan hanya akhirat, tapi di dunia sudah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad.